I want to make teaching my life. Drop! Whoa, whoa! I make these noises because I have Tourette syndrome. Tahun 1984 di kota Missouri, Amerika Serikat, bocah ini bernama Brad Cohen. Ia adalah anak yang sangat ceria dalam menghadapi hari-harinya. Namun di balik sikap cerianya, Brad mempunyai penyakit langka, di mana penyakit yang Brad miliki akan membuat Brad mengucapkan sesuatu yang tidak bisa ia kontrol, dan karena penyakitnya Brad sering menjadi bahan tertawaan teman-teman di kelasnya. Selain itu, gurunya juga selalu menyalahkan Brad ketika Brad mengeluarkan suara aneh di dalam kelas, sehingga pada suatu hari ia menyuruh Brad untuk berjanji agar ia tidak mengeluarkan suara-suara aneh di saat jam pelajaran. Mendengar permintaan gurunya, meskipun itu mustahil, Brad pun akhirnya berjanji kalau ia tidak akan mengulanginya lagi. Namun beberapa saat setelah Brad berjanji, ia kembali mengeluarkan suara aneh itu. Akibat kejadian itu, kepala sekolah memanggil ibunya Brad yang bernama Elia ke sekolah di sana. Dengan berat hati Elia harus mendengar keputusan dari kepala sekolah kalau Brad dikeluarkan dari sekolahnya dengan alasan Brad yang selalu mengganggu konsentrasi teman-temannya saat jam pelajaran dengan suara-suara anehnya. Meskipun Brad dan ibunya sudah menjelaskan kalau Brad tidak bisa menahan suaranya, kepala sekolah tetap mengeluarkan Brad. Karena bagi kepala sekolah Brad sebenarnya bisa menahan suaranya, namun karena Brad adalah anak yang nakal, ia dengan sengaja mengeluarkan suara-suara anehnya untuk mengganggu konsentrasi teman-temannya. Dan karena keputusan itu, Brad dan ibunya merasa sangat kecewa. Hari-hari pun berlanjut. Suatu siang, ayah Brad yang telah bercerai dengan ibunya datang menemui Brad dan adiknya yang bernama Jeff. Namun karena penyakit yang Brad miliki, ayah Brad yang bernama Norman terlihat lebih sayang adiknya, karena bagi sang ayah BR sebenarnya bisa mengontrol suaranya. Namun karena BR adalah anak yang sulit diatur, ia sering dengan sengaja mengeluarkan suara-suara aneh untuk mengganggu orang di sekitarnya. Dan karena hal itu, Norman sering membentak BR saat BR mengeluarkan suara-suara anehnya. Meskipun sudah menjelaskan ayahnya bisa mengontrol suaranya, ayahnya tetap tidak percaya. Setelah itu, Norman berpamitan pada kedua putranya kalau ia akan pergi ke kota Atlanta karena ada suatu proyek yang harus diselesaikan. Dan saat sang ayah akan pergi, pelukan dari sang ayah hanya diberikan pada Jeff. Keesokan harinya, baru ia selalu menemani sang ibu di butiknya. Di momen itu, salah satu pelanggan ibunya yang tahu kondisi Brad lalu menyarankan Elia untuk menyembuhkan Brad dengan cara menyewa jasa pengusir setan. Mendengar saran itu, Elia tidak menanggapinya dengan serius. Beberapa minggu kemudian, Norman kembali menemui Brad dan Jeff. Siang itu, Norman menyempatkan untuk melihat pertandingan baseball yang Brad jalani. Dan setelah pertandingan itu berakhir, saat Noah dan kedua putranya sedang istirahat, BR kembali mengeluarkan suara-suara aneh, sehingga Norman merasa sangat malu dan langsung mengantarkan kedua putranya pulang. Di dalam mobil, Norman menjelaskan kepada BR dan Jeff tentang maksud kedatangannya dari Atlanta. Ia bilang kalau semenjak bekerja di Atlanta, ia telah bertemu dengan seorang wanita bernama Diane, dan karena ada kecocokan, maka ia memutus akan menikah lagi dengan Diane dan akan tinggal di Atlanta. Mendengar hal itu, Jeff tidak setuju. Sementara Brad yang merasa kaget, ia kembali mengeluarkan suara-suara aneh yang membuat ayahnya merasa sangat marah. Beberapa hari kemudian, karena Elia bingung dengan kondisi yang dialami Brad, ia lalu membawa Brad ke seorang psikiater. Namun bukannya mendapatkan solusi, psikiater itu justru menyalahkan pola asuh Elia dan Norman terhadap Brad. Karena menurut psikiater itu, kondisi Brad saat ini disebabkan karena perceraian kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Elia tidak terima dengan jawaban sang psikiater, sehingga ia pergi ke perpustakaan
untuk mencari sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Brad, dan setelah banyak buku yang Elia baca untuk menemukan penyakit yang Brad alami, Elia menemukan fakta bahwa Brad mengalami Tourette Syndrome, sebuah penyakit langka yang membuat penderitanya mengeluarkan suara-suara aneh tanpa bisa dikontrolnya. Setelah mengetahui penyakit yang dialami Brad, Elia kembali menemui psikiater untuk mendapatkan solusi atas penyakit yang Brad alami. Namun, psikiater yang mengetahui kalau Brad menyandang Tourette Syndrome mengatakan pada Elia kalau sampai saat ini para ahli masih belum bisa menemukan solusi untuk menyembuhkan penyakit Tourette Syndrome. Mendengar kenyataan itu, Elia pula hanya bisa menangis dan memeluk Brad. Malam harinya, Brad juga menelepon ayahnya untuk mengabarkan tentang kondisinya, dan ayahnya yang mendengar hal itu pun hanya bisa meminta maaf pada Brad atas sikap kasarnya selama ini. Hari-hari pun berlanjut, Elia yang tidak ingin melihat Brad terasing dari dunia. Ia lalu membawa Brad ke perkumpulan penyandang Tourette Syndrome untuk belajar bagaimana seorang penyandang Tourette Syndrome bisa berbaur dengan masyarakat. Namun sesampainya di sana, Elia merasa kecewa karena ternyata para penyandang Tourette Syndrome justru memilih hidup dengan cara pandang yang pesimis dan cenderung menutup diri dari masyarakat. Bahkan mereka menyarankan Elia untuk tidak menyekolahkan Brad, karena jika Brad bersekolah maka mental Brad akan rusak karena hinaan demi hinaan akan terus datang kepadanya. Elia yang mendengar penjelasan itu lalu mengajak Brad pergi dari sana sambil mengatakan pada Brad kalau ia menyesal karena telah membawa Brad ke tempat ini. Melihat penyesalan dari sang ibu, Brad lalu mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan Tourette Syndrome menang dan membuat dirinya menjadi pecundang. Ia akan terus berusaha untuk menjalani hidup layaknya anak-anak normal dan berbaur dengan mereka. Beberapa bulan pun berlalu, Brad telah mendapatkan sekolah baru, namun Tourette Syndrome-nya kembali menjadi masalah, dan karena hal itu di sekolah barunya ia sering menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Bahkan di kelas saat jam pelajaran, gurunya juga merasa terganggu dengan suara yang Brad keluarkan, sehingga ia disuruh untuk menemui kepala sekolah di ruangannya. Sesampainya di ruangan kepala sekolah, Brad langsung meminta maaf kepada kepala sekolah yang bernama Mr. Mayer karena ia telah mengganggu siswa lain dengan suaranya. Namun Mr. Mayer justru mengabaikan permintaan maaf Brad, dan ia malah menyuruh Brad untuk datang ke acara musik di sekolah sore nanti. Mendengar hal itu, Brad menolaknya karena bagi Brad kehadirannya di tengah acara musik hanya akan mengganggu siswa lain karena Tourette Syndrome yang tidak bisa ia kontrol. Mendengar penolakan Brad, kepala sekolah tetap menyuruh Brad untuk datang, dan karena tidak ada pilihan, Brad pun menyanggupinya. Sore hari pun tiba, dan saat acara musik sedang berlangsung, banyak para siswa yang merasa terganggu karena suara musik Brad. Setelah acara musik selesai, Miss Mayer langsung naik podium dan mengatakan pada semua orang-orang di sana kalau selama acara musik sedang berlangsung ada seorang siswa yang membuat gaduh dengan mengeluarkan suara-suara aneh. Dia adalah Brad Cohen. Mendengar pernyataan itu, semua mata langsung memandang Brad dengan tatapan yang sinis. Namun Mr. Mayer justru menyuruh Brad untuk naik podium dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan di atas podium, Brad menjelaskan pada semua orang yang ada di sana kalau ia adalah anak yang menyandang penyakit Tourette Syndrome, di mana karena penyakitnya ia tidak bisa mengontrol suara-suara anehnya, dan sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit yang ia miliki. Mendengar penjelasan itu, Mr. Mayer lalu bertanya apa yang bisa sekolah lakukan untuk membantu Brad dalam proses belajarnya, karena menurut Mr. Mayer semua anak berhak mendapatkan pendidikan meskipun ia berbeda dengan anak-anak lain. Mendengar pertanyaan itu, Brad mengatakan kalau suara-suara anehnya akan sedikit berkurang ketika ia diterima dan diperlakukan seperti anak-anak lain. Mendengar jawaban Brad, Mr. Mayer lalu menyuruh Brad untuk kembali duduk, dan bersamaan itu Brad mendapatkan tepuk tangan yang sangat meriah dari para siswa dan guru-guru yang ada di tepuk tangan sana. Beberapa tahun pun berlalu, tepatnya tahun 1992 Brad telah berhasil lulus dari Universitas Bradley jurusan pendidikan. Ia juga memutuskan pindah ke kota Atlanta untuk mencari pekerjaan.
Di sana pagi itu Brad akan pergi ke dinas pendidikan untuk melamar menjadi seorang guru, dan sesampainya di sana kepala dinas merasa kagum dengan nilai Brad karena selain Brad adalah lulusan dari universitas dengan nilai tertinggi, Brad juga mempunyai banyak penghargaan di dunia akademik. Namun saat Brad memulai wawancaranya dan ia mengeluarkan suara aneh, kepala dinas mulai merasa ragu dengan kualitas mengajar Brad karena Tourette Syndrome yang Brad miliki, dan Brad yang melihat keraguan itu lalu meyakinkan kepala dinas dengan mengatakan kalau Undang-Undang Disabilitas Amerika telah memberikan ia kesempatan untuk menjadi seorang guru, dan karena alasan itu Brad pun mendapatkan izin dari dinas PNDEDEKAY untuk mengajar, dan kepala dinas juga berjanji pada Brad kalau ia akan mempromosikan Brad ke semua sekolah di Atlanta agar Brad segera mendapatkan pekerjaan. Mendengar kabar itu Brad sangat bahagia karena cita-citanya menjadi seorang guru akan segera terwujud. Beberapa hari kemudian Brad mendapat telepon dari salah satu sekolah untuk melakukan wawancara. Mendengar kabar itu Brad pun merasa sangat senang, dan keesokan harinya Brad datang ke sekolah. Yang meneleponnya awalnya kepala sekolah merasa sangat puas ketika ia melihat nilai Brad dan penghargaan-penghargaan yang pernah Brad raih. Namun ketika Brad mengeluarkan suara aneh dari Tourette Syndrome-nya, kepala sekolah itu pun memutuskan untuk tidak menerima Brad di sekolahnya, dan di hari-hari berikutnya pun sama Brad lalu mendapatkan penolakan di semua sekolah karena Tourette Syndrome yang ia miliki. Meskipun banyak penolakan yang Brad terima, ia tidak pernah berputus asa. Ia terus mencoba dan mencoba untuk menjadi seorang guru. Suatu hari saat ia sedang menyiapkan berkas untuk wawancara, tiba-tiba ayahnya menelepon dan meminta untuk datang ke tempat kerjanya. Sesampainya di tempat kerja, sang ayahnya mengajak Brad makan siang bersama, dan sambil menikmati makan siang ayahnya bilang kalau Brad harus bisa melupakan cita-citanya menjadi seorang guru, karena sampai hari ini Brad selalu mendapat penolakan dari setiap sekolah yang didatanginya, dan sebagai solusinya sang ayah menawari Brad untuk bekerja di tempat kerjanya. Mendengar hal itu Brad menolaknya karena ia masih belum menyerah dan ingin terus mencoba untuk menjadi seorang guru. Selain itu Brad juga merasa kecewa dengan ayahnya karena ia tidak memberikan dukungan dengan apa yang sedang ia lakukan. Keesokan harinya Brad mendapat kesempatan untuk wawancara lagi. Di momen itu Brad menjelaskan panjang lebar tentang metode mengajar dan Tourette Syndrome yang ia miliki kepada kepala sekolah. Namun karena Brad menjelaskannya sambil mengeluarkan suara aneh, kepala sekolah itu menjadi tidak yakin kalau Brad akan berhasil menjadi seorang guru, dan sebagai keputusannya kepala sekolah memberikan kesempatan Brad untuk mengajar dengan syarat Brad tidak boleh mengeluarkan suara aneh saat mengajar. Brad yang mendengar syarat itu pun seketika merasa kecewa karena kepala sekolah hanya fokus pada Tourette Syndrome-nya dan tidak fokus pada metode mengajarnya. Dan setelah itu Brad pun merasa putus asa dan pergi meninggalkan ruangan kepala musik sekolah. Malam harinya Brad yang sedang putus asa dengan keadaannya, ia lalu menelepon sang ibu dan meluapkan semua kekecewaannya, dan ibunya yang mendengar hal itu terus mencoba menguatkan Brad. Ia pun mengingatkan Brad tentang kata-kata Brad saat Brad masih berusia 12 tahun kalau ia tidak akan pernah membiarkan Tourette Syndrome-nya menang atas dirinya. Mendengar nasihat ibunya, Brad pun kembali bersemangat untuk mengejar cita-citanya, dan keesokan harinya Brad kembali mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan menjadi seorang. Hari-hari pun berlanjut, namun tidak ada satuan sekolah yang menelepon Brad untuk melakukan wawancara. Sambil menunggu panggilan wawancara dari sekolah, Brad memutuskan untuk bekerja di proyek ayahnya. Selain itu, karena Brad sering bertemu dengan sang ayah, Brad juga menjadi dekat dengan ibu tirinya yang bernama Diane, dan beruntungnya Diane adalah wanita yang baik. Ia selalu mendukung cita-cita Brad untuk menjadi seorang guru. Beberapa bulan pun berlalu. Siang itu saat Brad sedang duduk di kos-kosannya, tiba-tiba salah satu sekolah dasar yang bernama Mountain Elementary School menelepon Brad dan memintanya datang ke sekolah untuk melakukan wawancara, dan keesokan harinya Brad datang ke sekolah tersebut. Sesampainya di sana Brad mendapatkan sambutan yang baik dari kepala sekolah yang bernama Jim, dan
Asisten kepala sekolah yang bernama saat proses wawancara Hillary bertanya pada Brad siapakah orang yang telah menginspirasi Brad untuk menjadi seorang guru. Mendengar pertanyaan itu, Brad lalu bercerita. Kalau dulu, saat ia masih sekolah ia banyak mendapatkan diskriminasi dari para guru karena Tourette Syndrome yang ia miliki. Namun suatu ketika ada seorang guru bernama M.R. Mayer yang telah menjelaskan arti pendidikan padanya bahwa pendidikan adalah hak semua anak meskipun ia terlahir berbeda dengan anak-anak yang lain. Dan karena terinspirasi M.R. Mayer, ia ingin menjadi seorang guru. Setelah itu Jim bertanya pada Brad tentang Tourette Syndrome-nya. Brad Pitt menjelaskan kalau Tourette Syndrome adalah guru kehidupan baginya karena dari Tourette Syndrome ia belajar arti kerja keras untuk meraih apa yang ia inginkan. Mendengar jawaban Brad, Jim tidak mempermasalahkannya. Setelah itu Larry bertanya tentang filosofi mengajar Brad dan karena pertanyaan itu hampir 2 jam Brad melakukan wawancaranya selesai. Wawancara mereka bertiga terlihat begitu akrab dan sebelum pulang Hillary berjanji pada Brad kalau ia akan segera mengabarkan kalau Brad diterima atau tidak, dan setelah itu Brad pun sadar diri kalau ia tidak boleh terlalu berharap untuk diterima. Beberapa hari kemudian Brad kembali dipanggil ke sekolah Mountain Elementary School untuk berbicara dengan para guru di sana. Dan sesampainya di sana, karena saat diwawancara Brad terus mengeluarkan suara aneh, para guru menjadi ragu dengan kemampuan mengajar Namun Brad berhasil meyakinkan mereka dengan menjelaskan metode mengajarnya yang unik. Dan setelah itu Brad kembali harus menunggu keputusan dari sekolah Mountain Elementary School apakah sekolah itu akan menerimanya atau tidak. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Brad bercerita pada ayahnya kalau ia sedang menunggu keputusan dari sekolah dan jika ia diterima maka ia akan segera berhenti bekerja di tempat ayahnya. Mendengar hal itu ayahnya malah merasa pesimis kalau Brad akan diterima karena Tourette Syndrome yang Brad miliki, sehingga ia mengatakan pada Brad kalau Brad seharusnya bisa berpikir realistis dengan mencari pekerjaan lain selain guru. Mendengar kata-kata dari sang ayah, Brad merasa sangat tersinggung dan seketika ia langsung memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat ayahnya. Setelah itu Brad hanya menganggur di kos-kosannya sambil menunggu kabar dari sekolah. Dan beruntungnya beberapa hari kemudian, Mr. Jim memanggil Brad untuk datang ke sekolah. Dan sesampainya di sana Jim memberitahu Brad kalau guru-guru dan seluruh staf di sekolah Mountain Elementary School telah menerima Brad menjadi guru kelas 2. Selain itu diterimanya Brad di sekolah Mountain Elementary School juga membuat guru-guru di sana menjadi bahagia, sehingga mereka dengan senang hati membantu Brad menyiapkan kelas musik barunya di kos-kosan sambil menyiapkan alat untuk mengajar. Brad menelepon ibunya. Di telepon Brad mengabarkan kalau ia telah berhasil menjadi guru di Mountain Elementary School. Mendengar kabar itu ibunya merasa sangat senang dan ia pun menangis terharu karena teringat perjuangan Brad sampai pada titik ini. Selain itu, karena Brad terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, ibunya menyuruh Brad untuk mencari pasangan hidup. Mendengar nasihat sang ibu, Brad pun langsung menurutinya. Ia langsung membuka aplikasi kencan online untuk berkenalan dengan seorang wanita dan pilihan Brad ternyata jatuh pada seorang wanita bernama Nancy. Keesokan harinya Brad mengajak Nancy untuk bertemu di sebuah kafe. Saat Brad bertemu Nancy, Brad langsung bercerita kalau ia adalah seorang pria yang mempunyai penyakit Tourette Syndrome. Mendengar hal itu, Nancy tidak begitu menanggapinya. Ia justru bercerita tentang lagu yang ia sukai dan setelah itu mereka pun menghabiskan banyak waktu untuk lebih saling mengenal. Meskipun demikian, Brad tidak menaruh harapan yang besar pada Nancy karena ia sadar kalau ia adalah pria cacat yang tidak pantas untuk wanita secantik Nancy. Malam harinya saat Brad sedang menyiapkan peralatan untuk mengajar, tiba-tiba ia mendapat pesan dari Nancy kalau Nancy merasa senang ketika bertemu Brad. Membaca pesan itu Brad merasa sangat bahagia dan membuat Brad lebih bersemangat untuk memulai musik hari-harinya. Hari pertama mengajar pun tiba dan pagi itu Brad memulainya dengan memperkenalkan Tourette Syndrome pada murid-muridnya. Dan karena cara penyampaian BR sangat dan mudah dipahami, semua muridnya merasa sangat nyaman
Ketika mereka diajar BR, hari-hari pun berlanjut. Suatu siang saat jam pelajaran telah selesai, salah satu orang tua siswa yang sedang menjemput putrinya yang bernama Amanda melihat Brad terus mengeluarkan suara aneh, sehingga di keesokan harinya orang tua Amanda meminta pada Hillary untuk memindahkan Amanda ke kelas lain karena ia takut kalau Amanda belajar di kelas Brad, Amanda tidak bisa konsentrasi dengan belajarnya. Mendengar permintaan itu, Hillary dengan berat hati lalu menyampaikan pada Brad, dan Brad yang mendengar hal itu tidak mempermasalahkannya. Namun berbeda dengan Amanda, ia yang sudah nyaman dengan cara Brad mengajar lalu mengungkapkan kekesalannya pada sang ayah saat pelajaran sedang berlangsung dan semua murid Brad terlihat sangat. Amanda yang dilarang oleh ayahnya untuk mengikuti kelas Brad lalu datang dan hanya mengintip dari pintu kelas. Sementara itu saat pulang sekolah bunyi salah satu murid Brad yang bernama Hatter memuji topi yang Brad pakai karena menurut Hatter topi yang dipakai Brad adalah sebuah topi yang sangat lucu. Mendengar pujian itu, Brad lalu mengatakan pada Hatter kalau rambut Hatter adalah rambut yang sangat indah. Mendengar hal itu, Hatter lalu bercerita kalau rambutnya saat ini sudah mulai rontok karena ia terlalu sering mengkonsumsi obat, dan ibunya Hatter yang berada di sana lalu menjelaskan kalau sebenarnya Hatter sedang sakit kanker dan hari-harinya selalu terlihat murung. Tapi sejak kedatangan Brad, Hatter menjadi anak yang sangat ceria, dan ketika ia pulang sekolah, ia selalu tidak sabar menunggu hari esok untuk berangkat sekolah lagi dan bertemu dengan Brad. Dan sebelum pergi, ibunya Hatter mengucapkan terima kasih pada Brad karena Brad telah memberikan kebahagiaan di sisa waktu yang masih Hatter. Suatu siang saat Brad sedang mengajar dengan cara yang unik, tiba-tiba Amanda datang ke kelas Brad. Di sana Amanda bertanya kenapa ia tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran di kelas Brad. Mendengar hal itu, BR lalu menjelaskan kalau ayah Amanda adalah ayah yang sangat baik sehingga ia menginginkan guru terbaik untuk Amanda. Selain itu, meskipun Amanda tidak bisa belajar di kelasnya, tapi Amanda akan memiliki guru lain yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Dan setelah mengantarkan Amanda ke kelasnya, Brad melihat salah satu muridnya yang bernama Thomas keluar kelas dan sedang mencoret-coret dinding. Dan sebagai hukumannya, BR menghukum Thomas untuk belajar ketika teman-temannya sedang istirahat. Awalnya Thomas merasa keberatan dengan hukuman yang BR berikan karena bagi Thomas membaca adalah sesuatu yang sangat sulit dan membosankan. Namun ketika BR menjelaskan pada Thomas tentang pentingnya membaca, Thomas pun mulai belajar membaca dan menikmati buku yang musik dibacanya. Beberapa bulan pun berlalu dan hubungan Brad dengan Nancy juga semakin dekat. Sehingga saat hari libur, Brad mengajak Nancy pergi ke Missouri untuk berkenalan dengan ibunya. Sesampainya di rumah, Nancy disambut sangat baik oleh sang ibu dan Nancy juga dikenalkan dengan semua keluarga Brad yang sedang berada di sana. Di momen itu, Brad lalu memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan cintanya pada Nancy, dan karena Nancy juga mempunyai perasaan yang sama, Brad dan Nancy akhirnya berpacaran malam harinya. Saat sedang bersama ibunya, Brad mengatakan kalau ia merasa khawatir jika suatu hari nanti Tourette Syndrome yang ia miliki akan membuat Nancy bosan dan membuat Nancy pergi meninggalkannya. Mendengar hal itu, ibunya mencoba menguatkan Brad dengan mengatakan kalau Nancy adalah wanita yang sangat baik dan ia akan tetap bersama Brad jika Brad mampu memberikan kenyamanan di dalam hidupnya. Mendengar nasihat sang ibu, Brad pun kembali tersenyum. Hari-hari pun berlanjut dan Brad sudah kembali mengajar di sekolah. Namun karena sakit yang dideritanya siang itu, Hatter tidak bisa ikut pelajaran. Bahkan sampai minggu-minggu berikutnya Hatter tidak pernah masuk sekolah lagi. Sampai akhirnya BR mendapatkan kabar kalau Hatter telah meninggal dunia. Keesokan harinya Brad dan teman-teman Hatter pergi ke gereja untuk mengantarkan Hatter ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan saat acara dua akan dimulai, Brad memilih tetap di luar karena Brad merasa jika ia masuk ke dalam, maka semua orang yang ada di gereja akan terganggu dengan Tourette Syndrome-nya. Namun sebelum acara doa dimulai, ibunya Hatter datang menemui Brad dan memintanya untuk ikut ke dalam karena bagi orang tua Hatter, Brad adalah guru favoritnya.
Dan ia tidak akan membiarkan Heather pergi tanpa diantar oleh Brad dan setelah itu Brad pun masuk ke dalam. Hari-hari pun berlanjut. Suatu siang saat Brad sedang mengajar terlihat ada tim penilai kinerja guru dari Dinas Pendidikan. Siang itu tanpa sepengetahuan BR tim penilai terlihat begitu kagum dengan cara Brad mengajar karena bagi tim penilai Brad bukan hanya mengajar tapi Brad juga telah menjadikan murid-muridnya sangat mencintai ilmu pengetahuan. Keesokan harinya saat hari libur Brad mengajak Nan pergi ke rumah ayah dan ibu tirinya. Di momen itu, Nan tampak langsung akrab dengan ibu tiri BR. Sementara itu saat sedang membakar daging, Man bertanya pada BR tentang kabarnya. Selama ia menjadi guru mendengar pertanyaan itu, Brad lalu bercerita kalau di sekolah suasananya sangat baik tapi di kelasnya masih kekurangan sebuah lemari untuk menaruh buku. Selain itu, di sekolahnya juga banyak guru yang lebih baik darinya, sehingga ia juga banyak belajar tentang cara mengajar dari guru senior. Di sana mendengar cerita putranya Norman, lalu mengatakan kalau ia bangga pada apa yang telah Brad raih, namun Brad sama sekali tidak senang mendengar hal itu, karena bagi Brad ayahnya selalu merasa malu ketika sedang bersamanya, karena ia memiliki Tourette Syndrome. Mendengar hal itu, Norman pun mengakuinya kalau selama ini, sejak Brad kecil ia memang merasa malu ketika sedang di tempat umum bersama Brad, karena bagi Norman ia tidak tega ketika melihat putranya menjadi pusat perhatian, karena kecacatnya. Dan setelah saling mengakui kesalahannya, Brad dan ayahnya pun menjadi lebih dekat. Beberapa hari kemudian saat di sekolah, Brad mendapat hadiah dari ayahnya berupa lemari buku. Selain itu, ayahnya yang tahu kalau Brad suka mengajar dengan peralatan yang unik, ia juga memberikan helm proyeknya pada Brad. Melihat sikap ayahnya yang sudah berubah, Brad merasa sangat senang musik. Sementara itu, di keesokan harinya Jim dan Hillary memberi kejutan pada Brad. Siang itu saat semua guru sudah berkumpul, Hillary mengumumkan kalau penilai guru di negara bagian Georgia telah menetapkan guru terbaik untuk tahun ini. Dan ternyata guru terbaik tahun ini berasal dari sekolah Mountain Elementary School dan guru itu adalah Brad Cohen. Mendengar hal itu, Brad pun merasa sangat kaget. Malam penghargaan pun tiba. Brad disambut sangat meriah oleh semua orang yang ada di sana dan saat BR berada di podium, ia bercerita tentang perjalanan hidupnya yang begitu sulit. Namun kasih sayang dari keluarga dan tekadnya yang kuat untuk menjadi guru, ia pun akhirnya berhasil meraih apa yang ia cita-citakan. Grayfor